Tahukah kamu bahwa plastik memiliki dampak yang besar dalam menyumbang sampah untuk bumi? Dampak terbesar kantong plastik terhadap lingkungan adalah membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Selain itu, zat beracun dilepaskan ke dalam tanah ketika kantong plastik rusak di bawah sinar matahari, dan jika kantong plastik dibakar, bahan tersebut melepaskan zat beracun ke udara yang menyebabkan pencemaran udara sekitar. Apa sih solusinya? Nah, solusinya akan kita bahas dalam 5 tahap design thinking. Yang pertama ada empathize, yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, yang keempat prototype, dan yang kelima test. Nah, tetapi sebelum itu pengertian design thinking adalah sebagai proses yang dilakukan secara berulang untuk memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan ulang permasalahan, serta menciptakan solusi. Yang pertama ada empathize. Apa sih itu empathize? Empathize adalah proses yang memungkinkan pemikir desain untuk mengesampingkan asumsi pribadi dalam upaya mendapatkan wawasan tentang pengguna dan kebutuhannya. Seperti yang kita tahu saat ini, orang-orang sedang mengeluhkan banyaknya sampah. Dan sampah plastik adalah yang paling banyak, terutama kantong plastik belanjaan. Dan tentunya kita memerlukan tas belanja permanen. Yang kedua adalah define. Define adalah tahap design thinking yang menginterpretasikan data-data yang sudah dikumpulkan mengenai permasalahan pengguna. Demi mengurangi sampah plastik, kita perlu melakukan hal kecil terlebih dahulu, yakni kita bisa mengganti kantong plastik dengan tas belanja yang terbuat dari bahan kain, sehingga kita tidak menyumbang sampah dari kantong plastik yang hanya kita pakai sebentar untuk membawa barang belanjaan dari toko ke rumah. Selain bisa dipakai secara terus-menerus, tas belanja kain ini juga bisa menjadi salah satu fashion. Tas ini juga dapat menghemat pengeluaran, karena dengan menggunakan kantong plastik, pembeli biasanya diharuskan untuk membayar Rp500 atau lebih untuk menggunakan kantong plastik. Yang ketiga ada ideate. Ideate sendiri adalah proses menghasilkan seperangkat ide yang luas berdasarkan topik tertentu, tanpa ada upaya untuk menghakimi atau mengevaluasinya. Nah, mencakup dari segala keresahan yang ada saat ini, tentunya kami akan membuat solusi yang sangat membantu, yaitu dengan mendaur ulangkan sampah menjadi sebuah produk yang berkualitas, seperti tas belanja, yang tentunya ini akan bermanfaat. Yang keempat, ada prototype. Prototype adalah model awal dari suatu produk atau sistem yang dibuat untuk menguji, mengevaluasi, dan menyempurnakan sebelum produk akhir diluncurkan. Dalam tahapan ini, kita menyeleksi desain produk tas yang akan diimplementasikan sebagai pembuatan produk. Dari alternatif desain, kita membuat sketsa atau gambar untuk memvisualisasikan bentuk dan yang memungkinkan untuk menguji konstruksi dan kecocokan untuk menjadi sebuah tas yang berguna, yang ramah pengguna untuk memenuhi tujuan desain tersebut. Pada tahap terakhir ini, tes adalah suatu pengujian yang akan kita lakukan. Selama proses pengujian ini, kita akan melihat bagaimana target user berinteraksi dengan prototipe yang sudah kita buat sebelumnya. Selain itu, tahap pengujian juga akan menghasilkan feedback yang berharga untuk meningkatkan performa dari produk tersebut. Setelah produk telah jadi, dalam mata kuliah ini kita melakukan uji kecocokan dengan tujuan apakah dia sesuai dengan tujuan kita. Dampak bagi lingkungan dan uji dengan pengguna langsung untuk mengetahui apakah produk yang kita buat layak atau tidak, serta memberikan umpan balik tentang fungsional, kegunaan, dan desainnya. Harapannya, yang pertama, adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah plastik dalam pencemaran udara dan hubungannya dengan kesehatan yang dilakukan dengan berbagai edukasi. Yang kedua, pengurangan sampah plastik, yaitu bisa dengan perubahan gaya hidup
di mana mengurangi penggunaan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari seperti membawa tas belanja sendiri, serta menghindari produk kemasan plastik. Yang terakhir, pengelolaan sampah plastik. Membangun sistem pengelolaan sampah plastik yang terpadu dan efisien, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga daur ulang. Dengan 3 harapan tersebut, kita dapat memerangi bahaya sampah plastik dan meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Dalam mata kuliah ini, dan juga penerapan 5 design thinking, tidak hanya memberikan manfaat berupa menciptakan suatu ide kreatif dari permasalahan yang ada, namun juga mengajak mahasiswa dari semua kalangan untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang bertujuan mengembangkan ide kreatif atau mengembangkan produk yang fungsional dari sampah plastik, dan juga menemukan solusi dari permasalahan lingkungan yang berupa sampah plastik yang menumpuk dengan mendaur ulangkan menjadi suatu produk yang fungsional serta bermanfaat seperti tas. Produk tas ini tentunya akan membawa dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat umum.